Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pertengahan minggu kita saat ini, saya percaya kita semua rindu, diberkati, dan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, maka kami akan terus berbuah, kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hati, telinga dan kehidupan kami, untuk kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur di mana pada saat ini kita boleh kembali beribadah di ibadah pertengahan minggu pada tanggal 25 Maret tahun 2021. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan semuanya tetap semangat, tetap punya kerinduan yang sama dengan waktu-waktu kemarin, bahkan lebih lagi kita haus dan lapar akan Tuhan. Meskipun kita belum bisa beribadah mungkin secara langsung ke gereja, tetapi saya percaya bahwa meskipun secara online, jemaat Sola Gracia Jatiwangi tetap sama semangatnya, bahkan lebih lagi semangatnya untuk mencari Tuhan, untuk bersama-sama untuk merespon firman Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Tetapi sebagai informasi juga bahwa hari ini tadi orang tua rohani kita, Ibu Pendeta Kety Woruntu, sudah dikebumikan, dan dikebumikannya di Samarinda karena keputusan dari keluarga semuanya sepakat untuk tidak di Jatiwangi tetapi di Samarinda. Dan mungkin ada jemaat-jemaat yang baru bergabung di tengah-tengah pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Sebagai informasi, Ibu Pendeta Kety Woruntu adalah gembala sidang sebelum saya, dan selama kurang lebih 47 tahun melayani di dalam pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi bersama-sama dengan suami. Dan ketika Bapak Pendeta Edward Rewa meninggal dan diteruskan oleh Ibu Pendeta Kety Woruntu yang ada, dan kemarin beberapa hari kemarin orang tua rohani kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu semuanya sudah ada di dalam seizin dan pengaturannya Tuhan. Dan sama-sama kita terus berdoa, mendukung dalam doa keberadaan anak dari Ibu Pendeta Kety Rewa, yaitu Bapak Randy. Dan saya percaya, selalu saya katakan kepada jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang pernah terjadi, Tuhan tahu perasaan kita bersama untuk Tante Kety yang ada. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu setiap ketulusan kita. Biar apapun yang mungkin jadi penilaian orang di luar sana bagi kita, tapi saya percaya yang paling utama adalah penilaian Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin kita semua mengasihi Tante Kety, dan kita percaya sorga yang kekal sudah menjadi bagian dalam kehidupan dari Tante Kety yang ada. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin membawa kita kepada judul firman Tuhan yang bisa dikatakan sesuatu yang mungkin umum dibicarakan disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya mau angkat di sini adalah mengasihi Tuhan. Kalau mungkin saya pakai subtemanya sebuah pertanyaan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Atau Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang bisa saya katakan seperti bahasa yang katakan cinta bertepuk sebelah tangan.
di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mengasihi kita, tetapi dalam kehidupan kekristenan kita dalam mengikut Tuhan ternyata berbeda. Justru sebaliknya. Saudara dan saya mungkin tanpa kita sadari kita nggak menunjukkan bahwa kehidupan kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya percaya firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita untuk supaya Tuhan mau kita tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Amin. Tambah hari tambah cinta akan Tuhan. Tambah hari kita punya kerinduan yang lebih lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya itu nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dan saya ingin membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat yang ke-26. Ini adalah satu pernyataan Tuhan sendiri, Yesus sendiri terhadap bicara tentang kasih. Dan mari kita perhatikan bersama-sama, mari jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing bisa mengambil Alkitab untuk membaca bersama-sama dengan saya. Meskipun saya nggak mendengar saudara membaca bersama-sama dengan saya, tetapi saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-26. 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ayat ini mungkin ada yang masih bingung apa sih maksudnya, atau saya yakin juga mungkin kita sudah mengerti. Artinya dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Amin. Allah itu kasih, mengasihi. Ketika Tuhan ciptakan manusia, membentuk manusia, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, mengarahkan kasih-Nya, bahkan terlebih khusus bagi manusia, kasih-Nya mau diarahkan kepada manusia sehingga manusia itu menikmati kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Artinya Yesus sudah ketika ada di dalam dunia ini melayani, bahkan memberitakan nama Tuhan, nama Bapa di sorga. Dan pada akhirnya lewat ayat ini menunjukkan bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada saudara dan saya sebenarnya sifat, karena Allah punya sifatnya kasih. Orang yang percaya kepada Tuhan tentunya memiliki sifat kasih itu. Sampai di sini saya yakin saudara mengerti bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah kasih. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita hidup menjadi pengikut Kristus, disebut orang Kristen, artinya kita juga dalam kehidupan kita memiliki sifat kasih yang daripada Tuhan. Itu sebabnya jelas dikatakan ini supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, dengan sendirinya kasih itu diberikan kepada kita. Dan pada akhirnya kita memiliki sifat kasih. Ini maksud dari ayat itu, dari ayat yang kita baca. Dan perlu kita mengerti bahwa ketika kita dikatakan memiliki sifat kasih yang daripada Tuhan, artinya ketika kita judul firman Tuhan katakan mengasihi Tuhan, ini hal yang harus kita tunjukkan. Ini hal yang harus kita buktikan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa tokoh-tokoh firman Tuhan memberikan teladan. Abraham memberikan teladan bagaimana anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang dia gumuli, dan ketika anak itu sudah berada dalam hidupnya, yaitu Ishak, apa yang terjadi? Tuhan minta Ishak kepada Abraham. Yang terjadi adalah waktu itu Abraham gak menolak. Abraham rela memberikan anaknya, mempersembahkan anaknya.
Memang firman Tuhan katakan iman dari Abraham sedang diuji. Tetapi ini menunjukkan teladan, Abraham telah menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kalau kita perhatikan juga firman Tuhan memberitahukan bagaimana Ayub semuanya hilang, habis. Tetapi dia nggak mau mengutuki, menyalahkan Tuhan. Tetapi dia terus menyadari bahwa apa yang dia alami, mau itu pun sekalipun yang dia alami nggak enak, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Daniel ketika dia disuruh untuk tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Dia menolak. Meskipun di depannya ada hukuman. Meskipun pada akhirnya dia buang ke gua singa, tetapi karena dia mengasihi Tuhan, dia nggak mau putus hubungan dengan Tuhan. Dia nggak mau berhenti berdoa. Dia nggak mau berhenti menyembah Tuhan. Dan Yesus ketika berinkarnasi, datang ke dalam dunia, sebentar lagi pada bulan April kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Paskah. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus memberikan teladan mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dia tetap setia sampai mati di kayu salib. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita punya sifat kasih, tetapi Tuhan inginkan dalam hidup kita di hari-hari ini kita menunjukkan, membuktikan bahwa benar-benar kita mengasihi Tuhan. Tuhan gak mau cuma sekedar perkataan, tetapi memang benar-benar kita menunjukkan hal yang benar-benar didapati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan ketika bicara mengasihi Tuhan, bicara tentang perintah Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, di situ bicara tentang hukum yang utama. Hukum yang utama, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Ini perintah Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang harus mengasihi Tuhan, karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa pusat kasih Tuhan diarahkan kepada manusia, dibuat sedemikian istimewanya pada hari penciptaan, dan menempatkan di Taman Eden dan memberikan fasilitas. Kasih Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Meskipun pada akhirnya Adam dan Hawa sebagai manusia, yang pertama harus hidup dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu terus dinyatakan sampai puncaknya ketika Tuhan menyelamatkan manusia itu sendiri. Mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Amin. Dan ternyata penyertaan Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan itu terus ada sampai hari ini. Itu sebabnya kalau hari ini saudara mengalami pergumulan, tantangan hidup, percayalah, kasih Tuhan ketika engkau ada di dalam Tuhan, kasih Tuhan pasti terus akan menyertai saudara. Saudara di hari-hari ini mungkin merasa saudara sendiri. Firman Tuhan mau katakan, saudara tidak pernah sendiri. Orang lain boleh meninggalkan saudara, tetapi ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara, asal saudara tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Dan saya yakin bahwa anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kalau ada orang yang berkata saya anak Tuhan, saya orang Kristen, tetapi dia nggak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, saya mau katakan itu bukan anak Tuhan. Dan firman Tuhan mau katakan di sini, mari kita mau mengasihi Tuhan. Subtema tadi saya katakan, apakah di hari-hari ini kita mengasihi Tuhan? Kalau kita belajar dari tadi saya katakan Abraham, Ayub, Daniel, mereka mengalami proses. Berapa waktu kemarin, berapa kali saya bersama Ibu Gembala memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin menyinggung tentang persoalan pergumulan. Apatah lagi kita hidup di masa sekarang ini,
di mana dunia kondisi manusia dikagetkan dengan pandemi virus corona. Banyak orang berkata semua dunia sudah berubah. Dunia sudah tidak sama seperti dulu. Tetapi saya percaya bahwa dunia boleh berubah. Dunia boleh tidak menentu. Memang dunia, bumi ini pada akhirnya akan binasa. Dan memang kita hanya sementara di dalam dunia ini. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Tuhan mau katakan, tetaplah mengasihi Tuhan. Amin. Tetaplah mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap mengasihi Tuhan, ada banyak hal yang menguntungkan kita. Ada banyak hal yang kita akan dapati. Saya akan memberitakan tiga hal keuntungan yang kita dapati. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, terlalu banyak keuntungan yang kita dapat dari Tuhan. Tetapi karena waktu, dan saya percaya 3 poin ini membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Yang pertama firman Tuhan katakan, mari kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Bila sudah dapat, kita perhatikan bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara pada saat ini. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini jelas mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini keuntungan kita. Dimana ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab mengatakan bahwa nggak akan ada ketakutan. Artinya kita mungkin berkata kita manusia, nggak mungkin kita takut. Ya, memang kita manusia punya rasa takut. Benar. Tetapi yang dimaksud di sini bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan, mungkin dunia memberi kita ketakutan. Ada banyak hal yang berusaha menakut-nakutin kita. Tetapi ketakutan itu nggak menguasai kita. Yang menguasai kita adalah kasih Kristus. Amin. Dan kasih itu yang memberi kita roh keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semakin kita besar kasih kita kepada Tuhan, saya percaya semakin hilang pula rasa takut yang menyerang kita. Di hari-hari ini kalau saudara dikuasai oleh ketakutan, coba bertanya lagi di dalam diri saudara dan saya, apakah saya mengasihi Tuhan? Karena firman Tuhan berkata di dalam kasih nggak ada ketakutan. Artinya nggak dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya kalau kita dikuasai oleh ketakutan, mari kita mau semakin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita mau datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketakutan kita berangsur-angsur akan hilang. Amin. Dan pada akhirnya keberanian yang daripada Tuhan menjadi bagian kita. Dan saya percaya itu yang dialami, dimiliki oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Di mana secara manusia mustahil. Tetapi kenapa bisa Daud bisa dengan yakin untuk menghadapi Goliat? Berani untuk menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan, hidup di dalam iman. Sehingga pada akhirnya Tuhan beri dia roh keberanian. Dan saya percaya ketika Tuhan beri roh keberanian, di situ ada kuasa Tuhan. Ketika Tuhan beri kita roh keberanian karena kita mengasihi Tuhan, di situ ada campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan beri kita roh keberanian karena kita mengasihi Tuhan, di situ pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Itu sebabnya mungkin kadang penyakit, situasi yang tidak menentu, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita membuat kita ngalamin ketakutan. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita hidup mengasihi Tuhan,
Dan saya yakin itu dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, bahwa ketakutan itu semakin berkurang. Ketakutan itu nggak menguasai, tetapi justru kita berani berkata bersama dengan Yesus, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dan saya percaya itu yang Tuhan beritahukan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita hidup mengasihi Tuhan, bahwa kita nggak akan dikuasai oleh ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan pasti, ketika semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti berikan kita roh keberanian. Roh keberanian untuk apa? Untuk kita siap menghadapi, mampu menghadapi dan menang terhadap persoalan hidup kita. Amin. Dan berikutnya yang firman Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita, bahwa hal yang membuat kita menikmati keuntungan di dalam kita mengasihi Tuhan adalah pada akhirnya kita bisa mengatasi persoalan. Pada akhirnya kita bisa mengatasi pergumulan. Karena apa? Karena orang yang mengasihi Tuhan menikmati janji Tuhan. Amin. Janji apa? Janji penyertaannya Tuhan. Janji apa? Janji mujizat yang Tuhan berikan. Janji apa? Bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tuhan pasti berperang ganti kita. Ada terlalu banyak ayat yang menyatakan bahwa pembelaan Tuhan berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita diam saja, Tuhan yang bertindak, berperang ganti kita. Dan pada akhirnya kita pasti menikmati kemenangan. Itu sebabnya mari kita semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tahu persoalanmu hari ini. Tuhan tahu penyakitmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu setiap kerinduanmu. Dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan selalu, ini bukan pendeta saya karena saya gembala mengatakannya, tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saya percaya gereja kita, ketika kami melayani, kami dilantik menjadi gembala sidang, saya selalu katakan bahwa pelayanan kita, mungkin bukan saya yang merintis pelayanan di tempat ini. Orang seringkali berkata saya tinggal meneruskan. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, kalau kita mungkin mengalami proses yang begitu besar, yang saya dapati, hal yang positif yang saya alami, yang saya dapat adalah Tuhan gak menempatkan kami dalam pelayanan dalam kondisi yang semuanya baik-baik saja. Tetapi memang ada pergumulan untuk membuktikan kepada saya yang dipercayakan Tuhan, kepada kami suami istri, kepada jemaat Tuhan, bahwa pelayanan di tempat ini lahir karena mujizat Tuhan, lahir karena penyertaan Tuhan. Karena apa? Saya percaya karena jemaat Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau pertahankan. Mengasihi Tuhan telah membuat kita boleh melihat sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Saya yakin waktu kita beberapa waktu yang lalu, ada di dalam kondisi yang mungkin bagi kita sulit. Banyak orang mungkin berkata mustahil. Bahkan dalam persoalan kita pun masing-masing, kadang ada yang mungkin berkata nggak mungkin. Tetapi saya yakin jemaat-jemaat Tuhan sudah mengalami di mana sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena di dalamnya ada kasih Tuhan. Dan saya yakin jemaat Tuhan mengasihi Tuhan. Dan saya mau firman Tuhan mau katakan pada saat ini, tetaplah mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan terus melihat jawaban Tuhan. Tuhan memang gak pernah berjanji saudara dan saya bebas dari persoalan, pergumulan. Bahkan mungkin hampir sebulan ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin
hal-hal yang membuat kita kaget terhadap kondisi pelayanan. Kita harus kembali online. Ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Orang tua rohani kita harus juga dipanggil Tuhan. Bahkan ada situasi-situasi yang mungkin pergumulan masing-masing jemaat, pergumulan kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan, ingatkan firman Tuhan ini, tetaplah mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, dan lihatlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dan firman Tuhan pada saat ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ini poin terakhir bagi kita pada saat ini. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Bila sudah dapat, saya rindu kita baca bersama-sama. Ketika engkau mendengar tayangan video ini, Jumat-Jumat Tuhan, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah, keuntungannya dia dikenal oleh Allah. Ayat ini bukan menunjukkan bahwa Tuhan kita suka lupa, Tuhan kita cuek. Enggak. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan orang yang mengasihi Tuhan. Pusat perhatian Tuhan tertuju kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika bicara orang yang mengasihi Tuhan, dikenal oleh Tuhan, ini bicara tentang keselamatan. Amin. Saudara ingat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini menunjukkan sesuatu sikap yang dimana Tuhan dengan tegas mengatakan Tuhan tidak mengenal pribadi-pribadi yang secara manusia kalau kita lihat sini sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di sini ada banyak orang yang berseru-seru memanggil berseru-seru. Firman Tuhan katakan, Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat. Ini menunjukkan satu kehidupan orang percaya yang melayani Tuhan. Tetapi ternyata nggak semua ketika melayani Tuhan, mengiring, datang ke gereja, nggak semua benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan berterus terang. Karena apa? Tuhan nggak kenal. Karena apa? Karena mereka nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jelas yang firman Tuhan mengatakan, nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hari ini Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu ketika engkau sedang bersuka cita. Tuhan tahu ketika engkau sedang dalam situasi apapun. Tuhan tahu juga cara menolongmu. Dan Tuhan tahu kondisi hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan firman Tuhan mau katakan di sini, tetaplah mengasihi Tuhan sehingga pada akhirnya kita dikenal oleh Tuhan. Artinya kita menikmati keselamatan. Saya mau firman Tuhan mau katakan, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan. Mari
Tuhan rindu semakin kita mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara pada saat ini, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bukan bagaimana apa yang kita dapat dari Tuhan, tetapi bagaimana kita tambah mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu juga toh firman Tuhan katakan akan ditambahkan. Tetapi mari kita melakukan bagian kita, semakin mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada hari Minggu nanti akan ada acara akbar, di mana banyak gereja memberikan judul tema ibadah 1 abad, di mana gereja organisasi GPDI itu sudah sampai 100 tahun. Gereja kita termasuk organisasi yang menjadi pionir dalam pelayanan di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, mari kita mungkin sudah menjadi bagian dari organisasi GPDI. Tetapi satu hal yang kita harus tunjukkan, bahwa kita tambah mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan mau kita tambah mengasihi Tuhan, tambah mencintai Tuhan, tambah berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ada begitu banyak keuntungan boleh menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Saya yakin jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi adalah jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dan puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada saat ini kita mungkin masih tetap akan beribadah online pada hari Minggu juga. Dan nanti dibicarain kapan, yang jelas bulan April kita akan kembali bisa beribadah di gereja secara langsung. Tetapi nanti saya akan ada pembicaraan dengan pengurus-pengurus yang ada, para majelis, karena kita juga harus sama-sama merembuk dengan situasi kondisi yang ada di tengah-tengah keberadaan baik pelayanan maupun terlebih di tengah-tengah situasi Jatiwangi. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan tetap bersabar dan tetap punya hubungan yang erat bersama Tuhan. Saya selalu katakan, baik di gereja, di rumah, mari di rumahmu jadikan rumah doa, jadikan persekutuan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini saya percaya kalau kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya rindu kita sama-sama pada saat ini mau bersyukur buat firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik yang ada. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kita punya sifat mengasihi. Dan Tuhan mau kita di hari-hari ini menunjukkan, membuktikan kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih.
bagian dalam hidup kami. Tinggal bagaimana kami menunjukkan, membuktikan pada saat ini bahwa kami mampukan kami terus tetap mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Engkau tahu apa yang sementara terjadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau tahu apa yang sementara terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-umat Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini, kami diajarkan untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan kami mau membuktikan, menunjukkan bahwa benar-benar kami mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan kami. Kami bersyukur buat apa yang kami alami, sebab kami percaya ketika kami diluaskan menghadapi apapun, ada kasih Tuhan yang besar. Tuhan rela mati buat kami, berkorban buat kami. Begitu juga dalam hidup kami, ketika kami ada dalam situasi apapun, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mulai menunjukkan satu sikap yang tidak mengasihi Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Di tengah-tengah mungkin ada yang mengalami proses sakit, ada yang mungkin mengalami situasi yang tidak sesuai dengan keinginan. Pada saat ini kami mau berkata, kami tetap mengasihi. Mampukan kami. Kami percaya hanya oleh karena kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk tetap mengasihi Tuhan. Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Berkati pekerjaan Tuhan di GPD Sola Gracia Jatiwangi, bahwa kami kembali beribadah di waktu di mana kami bisa kembali beribadah di gereja. Dan kami percaya ketika kami kembali ada dalam situasi yang pada akhirnya benar-benar kami siap, benar-benar situasi sudah ada pada posisi kami memang bisa untuk beribadah. Tuhan, Engkau tahu kerinduan umat-umat Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah akan membiarkan kami. Dan kami percaya pelayanan di tempat ini semakin akan menikmati kemajuan, di mana kami tetap semakin setia, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin mengasihi, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan kami percaya ada jiwa-jiwa yang semakin bertambah dan memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah juga pada saat ini, kalau orang tua rohani kami tergeti, Tuhan sudah panggil, tetapi kami terus bawa dalam doa. Tuhan beri penghiburan bagi keluarga yang ada di Samarinda. Bahkan Tuhan beri penghiburan juga bagi Korendi. Tuhan beri dia kekuatan untuk melewati fase yang mungkin fase yang tersulit dalam hidupnya. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkannya. Dia telah mengecap kasih karunia Tuhan dan terus akan mengecap kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terus Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami dari virus corona. Berkati kami, usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, daerah kami melepaskan berkat, menaruh berkat. Tuhan berkati daerah Jatiwangi sekitarnya, Kabupaten Majalengka. Berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami percaya kami sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan Tuhan mengakhiri rangkaian ibadah pertengahan minggu ini. Dan kami percaya Tuhan sudah menolong dari awal sampai akhirnya. Dan kami menikmati janji persekutuan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kami terus semangat. Bahkan perkumpulkan kami dengan kerinduan yang sama di ibadah online pada hari Minggu nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing bisa menadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan,
terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.